Suara saya sudah bisa terdengar. Terdengar Bang. Oke, eh, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, nanti untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa menonton recordannya ya. Nanti saya uploadnya sesegera mungkin setelah cloud-nya tersimpan gitu ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di hari ini itu adalah modul 9, laju perubahan dan turunan. Ini kategorinya masih gampang ya materinya, belum terlalu sulit gitu. Karena minggu depan, pekan depan, biar nanti kita langsung masuk ke anti turunan di integral. Nah, semoga ini ketika online masih bisa dipahami gitu ya. Karena untuk mengejar modul yang tertinggal, karena kita terlewat satu pekan. Oke, sebelum kita mulai, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, modulnya sudah terlihat ya. Kita akan belajar laju perubahan dan turunan. Di sini materinya itu akan ada apa saja, ini materinya. Yang pertama, kita akan membahas terkait definisi turunan, lalu nanti akan mengecek terdiferensialkan atau terturunkan, dan nanti kita akan juga mencari materi terkait terturunkan dan continue, gitu ya. Nah, berikutnya dari definisi turunan ini akan muncul yang namanya itu adalah ini. Bentar. Oke. Ini nanti kita belajar bahas ini dulu. Pembahasannya nanti seperti apa itu nanti ada di belakang. Lalu nanti ada aturan turunan. Yang pertama turunan fungsi aljabar, nanti ini pasti ada aturan kelinearan dan seterusnya. Lalu nanti akan ada suatu turunan fungsi trigonometri. Berikutnya nanti ada aturan rantai dan nanti akan ada turunan tingkat tinggi. PMK utamanya itu adalah ini. Mahasiswa wajib memahami definisi turunan, menggunakan aturan turunan, aturan rantai, serta mampu menurunkan turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi. Jadi nanti ciri-ciri soal yang keluar kayak gimana? Ciri-cirinya ya diberikan suatu fungsi, biasanya fungsinya itu banyak, diminta untuk mencari turunannya, kayak gitu ya. Atau diberikan fungsi turunan, nanti akan dicari dia itu kapan terturunkan dan kapan dia itu continue, seperti itu. Itu materi yang akan dibahas dan yang kemungkinan besar itu menjadi CPMK utamanya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi garis sekan dan garis singgung, di mana garis sekan dan garis singgung itu didefinisikan sebagai berikut. Garis sekan merupakan garis yang menghubungkan dua titik peubah grafik. Kemiringan garis sekan sendiri itu dinyatakan sebagai M sekan itu sama dengan FC plus H min FC per C plus H min C. Atau ekuivalen dengan FC plus H min FC per H. Gambarnya itu yang seperti apa? Garis seperti ini, garis sekang dan garis singgung itu. Saya screenshot dulu. Nih, saya taruh di samping sebelah sini. Nih ya, saya taruh di sebelah sini ya gambarnya. Nah, ini dia garis sekang dan garis singgung. Di mana garis si sekan yang kita bahas tadi, itu kan FC plus H min FC per H. Garis sekan ini kan yang ini nih, yang berwarna hijau ini. Ini garis sekannya. Ini garis sekan, kenapa sih FC plus H min FC per H? Ya, ini dilihat perubahannya. Jadi kan ini kalau kita tarik garis seperti ini kan titiknya ada di FC plus H. Dan yang ini adalah ada di FC. Jadi perubahan atau si jarak garisnya itu, garis si sekan, M sekan, itu dapat didefinisikan sebagai F C plus H min FC. Nah, per titiknya. Di sini kan titiknya ada C plus H. C plus H. Terus dikurang dengan C. Sehingga yang terjadi F C plus H min FC. C min C kan habis masuk K menyisakan H. Nah, ini untuk si sekannya. Karena ketika kita tarik
Ini kan titiknya C plus H, yang ini titiknya adalah C. Sedangkan garis singgung itu dapat diperoleh dengan menggunakan tangen limitnya. Jadi M tangen itu sama dengan limit dari si dianya. Sebenarnya ini C juga sama. Nah, garis singgung ini yang berwarna merah. Hasilnya itu adalah limit dari si ininya. Dari si garis sekannya. Nah, itu untuk garis sekan dan garis singgung. Berikutnya, kita akan belajar terkait kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Di mana kita ini dipelajari di mana? Kecepatan rata-rata ini FC. Ini gambarnya saya insert kembali untuk kecepatan rata-rata ini. Nah, di sini nih. Ini yang saya maksud barusan. Untuk kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kenapa sih kok gambarnya kayak gini? Diperhatikan. Dia FC plus H min FC. Sebenarnya kan ini A-nya itu digantikan dengan C itu sama aja gitu ya. Kalau di sini kan notasinya C. Itu juga sama. F delta S. Perubahan dari si apa? Kalau perubahan dari si S. Perubahan dari si posisi bendanya ya. Karena dia kan bergerak terhadap waktu. Makanya delta S per delta T. Di mana delta S itu perubahan. Artinya kan dari posisi sebelumnya, posisi sesudah dikurang posisi sebelumnya. Anggap delta S itu kan FC plus H min FC. Berarti ini FC plus H yang ini FC plus H dan dikurangi FC yang ini. Jadi kalau ini kan pakainya notasi A, V rata-rata gitu ya. Itu bisa didefinisikan sebagai apa? F C plus H dikurang FC per ini kan A plus H, berarti kan pakainya yang ini. Sama kayak tadi, C plus H min C. Sehingga diperoleh F C plus H min F C per H. Gitu, sama aja. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaatnya gimana? Menggunakan limitnya. Jadi, kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata itu ada hubungannya dengan garis sekan dan garis singgung. Itu dasar teoritisnya. Kemudian muncul sebuah definisi yang namanya itu definisi turunan, di mana turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi baru f aksen. Jadi turunan itu notasinya itu f aksen x, bisa jadi gitu, atau d dx. Terus ada lagi apa notasinya itu? Derivatif x, itu juga suatu notasi-notasi dari si turunan, gitu ya. Didefinisikan sebagai apa? F aksen A sama dengan limit H mendekati 0 dari FA plus H min FA per H. Jika kita menulis X sama dengan A plus H, maka H itu akan ekivalen dengan X min A. Gini, X sama dengan A plus H. Maka H sama dengan itu adalah X min A. Itu juga sama aja. Sehingga kita bisa menulis bentuknya itu menjadi bentuk definisi yang kedua. Ini. Jadi definisi turunan itu ada dua bentuk. Ini dengan ini. Hasilnya itu akan sama gitu ya. Nah, kita akan masuk mencari definisi turunan untuk mencari turunan pada nilai variabel berikut ini. Saya akan memberikan 2 atau 3 contoh yang agak sulit. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk yang versi mudahnya. Saya di sini punya nomor 1A. Fx-nya diberikan apa? X plus 3. Yang ditanya itu adalah f aksen 0. Nah, di sini diperintahkan untuk mengerjakan menggunakan definisi turunan. Gitu ya. Artinya, F aksen 0 itu sama dengan gimana? Limit dari H mendekati 0. Tadi kan rumusnya yang ini ya. Limit dari H mendekati 0 ini. F aksen X itu sama dengan ini. F X plus H min F X per H. Karena X-nya itu adalah 0, maka yang terjadi kan ini ya. Nah, berarti ini apa? F 0 ditambah H min F 0 per H. Ya udah tinggal substitusi.
Tadi kan saya punya fx itu sama dengan x plus 3. Berarti kalau f 0 plus h berarti sama dengan 0 plus h plus 3. Sama dengan h plus 3. Nah, berarti ini limit dari h mendekati 0 untuk siapa? H plus 3. Min F0. F0 berarti 3 per H. Berarti ini sama dengan limit dari H mendekati 0 untuk H per H. Nilainya itu adalah sama dengan 1. Nah, ini dapat nilainya adalah 1. Kalau dulu, cara di SMA itu kan mudahnya gini. Saya punya fx sama dengan x plus 3, berarti f aksen x-nya itu sama dengan 1. Gitu kan ya? Nah, kalau menggunakan definisi, pembuktiannya seperti ini. Gitu. Oke, kita kerjakan yang nomor 2 dulu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada 9. Bang, materi pengantar beda ya? Beda materi pengantar. Kalau nggak mau gabung juga nggak apa-apa. Nanti saya mau diskusi dulu ke Bang Ian yang pengantar matematika ada berapa mahasiswa. Karena materinya RPS-nya beda total. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Nanti atau dibuatkan sesi beda atau seperti apa nanti ya. Hmm, ini turunan untuk mencari f aksen X. Jika definisi turunan lagi ini. Ya udah, belum ada pertanyaan kan ya? Kita kerjakan misalkan yang dua apa? Di sini kalau yang variabelnya X aja kan udah nih. Kita cobain yang C ya. Variabelnya X kuadrat. 2C fx itu sama dengan 2x kuadrat. Artinya, f aksen x itu dapat didefinisikan sebagai limit dari h mendekati 0 untuk siapa? F x plus h. Dulu kepencet, bentar. F x plus h min fx per h. Berarti ini sama dengan, ya udah kita punya kan, fx-nya itu 2x kuadrat. Berarti x plus h-nya tinggal dikuadratkan. Limit dari h mendekati 0 untuk siapa? 2, x-nya kita gantikan dengan x plus h. X plus h dikuadratkan min fx. Fx-nya apa? Fx-nya kita punya 2x kuadrat kan ya? Berarti ini 2x kuadrat min per h. Berarti ini limit dari h mendekati 0, x plus h kuadrat. Berarti 2 dikalikan x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Dari mana ini dapatnya? Buka lagi modul sebelumnya ya. Untuk polinomial. Min 2x kuadrat per h. Baru sederhanakan. Limit dari h mendekati 0 kalikan 2x kuadrat plus 4xh ditambah 2h kuadrat min 2x kuadrat per h. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya punya fx sama dengan 2x kuadrat. Artinya, f aksen x-nya kan cara simpelnya gimana? Ya udah, berarti kan 2 kali 2, 4x. Nah, coba kita buktikan. Apakah benar? Dengan menggunakan definisi turunan hasilnya ini. Ya, kita lanjutkan. 2x kuadrat ini bisa kita eliminasi karena dia saling cancel. Sehingga limit h mendekati 0, kita punya 4xh plus 2h kuadrat per h. H-nya ada sama-sama h, karena kita nggak mungkin per 0, kita faktorkan. H-nya kita keluarkan, berarti H-nya kita keluarkan, berarti sini sisa 4x plus 2h. Itu kan ya, per h. Nah, h ini bisa saling cancel. Sisa limit h mendekati 0 untuk 4x plus 2h. Ya udah, berarti 4x tambah 2 kali 0. Hasilnya 4x. Sama gitu ya dengan yang ada di atas. Itu. Itu untuk yang 2C. Berikutnya kita lihat kembali.
Oke, kita lihat kembali ya soalnya. Kita cobain yang akar. Nomor D. Fx sama dengan akar 3x. Di sini teman-teman ada kegiatan kah? Atau enggak? Nggak ada, Nggak ada, Kak. Bang. Aman ya, saya khawatir aja ada kegiatan. Ini paham nggak yang diem-diem aja? Aman kan ya, paham ya? Kalau nggak paham pokoknya bilang. Oke, 2D itu akar 3x. Sebelum ke akar 3x, saya akan sama aja sih. Apa-apa deh, akar 3x aja. Oke, berikutnya kita akan untuk yang 2D. 2D itu fx itu sama dengan akar 3x. Artinya kan fx plus h. Nah, teman-teman kalau kesulitan bisa kayak gini dulu, dibentuk fx plus h-nya. 3 kali x plus h. Ini kan itu boleh juga. Jadi nanti tinggal dipindahkan ke rumusnya. F aksen x itu sama dengan apa? Limit dari h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h. Berarti ini sama dengan limit dari h mendekati 0 untuk siapa? Akar 3 kali x plus h. Itu kan ya? Min akar 3x per h. Nah, kita tahu nih bentuknya akar. Berarti harus dirasionalkan dengan akar sekawan. Akar 3 kali x plus h. Karena yang tandanya negatif berarti akar sekawannya positif. Akar 3x per akar 3 kali x plus h plus akar 3x. Gitu kan ya? Nah, ketika dirasionalkan, atas dikalikan akar, kan dia jadi dirinya sendiri ya, hilang akarnya. Berarti limit h mendekati 0 untuk siapa? 3 kali x plus h, min kali plus kan min ya, min 3x per h dikalikan dengan akar 3x plus h ditambah akar 3x. Berarti kita memperoleh, ya udah kita kerjakan. Ini limit dari h mendekati 0 untuk 3x plus 3h min 3x. Dan tulis ulang. H akar 3x plus h plus akar 3x. Hasilnya limit dari h mendekati 0, 3x ini habis. Berarti kita punya 3h per h dikalikan dengan akar 3x plus h plus akar 3x. Nah, H ini kan bisa saling cancel, ya nggak? Nah, karena sudah bisa, hanya tinggal kita substitusikan hanya 0. Karena sudah di cancel, biar hasilnya nggak 0 kan. Berarti 3 per akar 3x ditambah 0. 3H ini ya, sorry. Ini tutup kurungnya deh, biar bisa ada pembeda. Kasih kurung. Ini kan berarti x tambah 0 tambah akar 3x. Berarti hasilnya 3 per akar 3x tambah akar 3x. Nah, karena akarnya sama, berarti 3 per apa? 2 akar 3x. Gitu. Ini hasilnya. Untuk yang akar. Menggunakan definisi turunan. Sampai sini dapat dipahamin? Bang mau nanya, Bang. Hmm, Kenapa ada dua angka tiga, Bang? mana 2 akar 3? Yang tiga dapat dua angka tiga itu. Duanya dari mana? 1 tambah 1. Jadi kan ini 1 kali akar 3x. Jadi saya punya akar 3x ditambah akar 3x. Saya punya semangka ditambah satu semangka, berarti kan hasilnya 2 semangka kan. Anggap akar 3x ini sebagai si semangkanya, sehingga akar 3x ditambah akar 3x itu hasilnya adalah 2 akar 3x. Paham?
Akar bisa dijumlahkan ketika komponen yang di dalamnya sama. Seperti itu. Jelas? Jelas gak? Jelas, Bang. Oke, jelas ya. Nah, ini menggunakan definisi. Jadi ngerjainnya harus seperti ini. Kalau memang nanti pertanyaan di soalnya diharuskan menggunakan definisi turunan. Gitu. Dah ya? Aman ya? Oke, kalau aman, kita masuk ke aturan turunan. Untuk yang F, F itu kayaknya nggak terlalu sih. Kejauhan. Masuk ke kontinu dulu deh. Nih, kita masuk ke terdiferensialkan atau terturunkan. Di sini diberikan apa tuh? Sebuah fungsi f akan terturunkan di x sama dengan a jika f aksen a-nya itu ada. Sebuah fungsi f terturunkan pada interval buka jika terturunkan pada setiap bilangan dalam interval tersebut. Itu namanya terdiferensialkan atau terturunkan. Lalu berikutnya akan ada yang namanya sifat terturunkan dan kontinu di C. Ini yang ada hubungannya dengan limit gitu. Nah, nyobain soalnya yang ini. Yang nomor 3 ini nih. Gimana sih caranya? Yaudah yuk kita cobain bareng-bareng. Mau yang nomor berapa? 3, 4, atau 5? Karena dia konsepnya sama saja, nggak beda. 4, 5 Bang. bang. 4 ya. Oke, bentar. Saya pindahkan dulu di tempat. Nah, ada di sini ya. Kita tadi mengerjain yang nomor 4. Yang ini kan. Oke, kita berarti punya GX itu sama dengan AX dengan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1 dan X kuadrat plus 2 itu ketika X-nya lebih besar dari 1. Masih ingat limit kanan dan limit kiri? Kalau lupa dibuka kembali ya bukunya, biar ingat. Limit kanan, limit kiri itu mendefinisikan dari suatu kekontinuan. Jadi kita cek dulu dia itu kontinu atau enggak. Kalau dia kontinu di titik C itu biasanya dia juga terturunkan gitu ya. Nah, berarti kan ini limit kiri. Kalau yang lebih besar dari itu kemarin kita tahu ini adalah limit ke kanan. Gitu kan ya? Iya Ini nih, kak. limit kiri. Ini limit kanan. Nah, artinya apa? Kita punya syarat limit dari X mendekati apa? Titiknya kan 1 nih, X-nya. Berarti kan 1 arah kiri dari fungsi GX itu harus sama dengan limit dari X mendekati 1 arah kanan dari fungsi GX dan G1. Gitu ya. Ini kan syaratnya. Syarat kontinu di batas X sama dengan 1. Gitu ya. Kan syaratnya ini. Kita masih ingat syarat ini harus dipakai terus. Di ujian kemarin juga pasti keluar kan. Artinya kita cek satu persatu. Limit kiri. Berarti limit dari X mendekati 1 arah kiri untuk GX itu sama dengan limit AX ketika X-nya mendekati 1 arah kiri. Berarti A kali 1 sama dengan A. Yaudah, limit kirinya adalah A. Berikutnya, cek limit kanan. Berarti limit dari GX ketika X-nya mendekati 1 arah kanan itu sama dengan limit X kuadrat plus 2 ketika X-nya mendekati 1 arah kanan. Berarti hasilnya 1 kuadrat plus 2 sama dengan 3. Sehingga G1 itu nilainya adalah sama dengan A kali 1. Sama dengan A. Maka kita memperoleh kekontinuannya. Kontinuannya berarti A sama dengan 3 sama dengan A. Artinya apa? Nilai A itu sama dengan 3. Supaya dia kontinu di titik X sama dengan 1. Ini syarat kekontinuannya. Baru kita cek apakah dia terturunkan atau tidak. Periksa
turunan pada batas, tadi kan batasnya X sama dengan 1 perintah soalnya. Udah, kita cek. Berarti kita mempunyai GX yang baru. Karena tadi A-nya itu 3, berarti GX kita jadi 3X ketika X-nya kecil dari sama dengan 1, dan X kuadrat ditambah 2 itu ketika X-nya lebih besar dari 1. Substitusikan. 3 ini dapat dari sini. Tadi kan bentuknya AX. Jadi otomatis 3X gitu. Nah, maka kita cek untuk limit syarat terturunkannya. Syarat terturunkannya itu sama kayak kekontinuan. G aksen 1 itu harus sama dengan limit dari X mendekati 1 dari siapa? Mendekati 1 dari GX min G1 per X min 1. Ini sama dengan limit dari X mendekati 1 dari siapa? GX min. G1 berapa nilainya? G1 kan tadi nilainya berapa? 3 kan? Min 3 per X min 1. Kenapa sih Bang kalau G1 3? Ya ini. G1 sama dengan A. A itu kita tahu 3 nilainya. Nah, baru kita cek limit kiri dan kanan. Limit kiri dan kanan dari GX, X mendekati 1 dari GX min 3 per X min 1. Gitu. Berarti limit dari X mendekati 1 arah kiri, GX min 3 per X min 1, kita tahu arah kirinya itu kan yang atas ya, ini kiri. Kiri, kanan. Oke, berarti ini GX-nya apa? 3X. Berarti limit dari X mendekati 1 arah kiri, 3X min 3 per X min 1. Nah, ini faktorkan biar dia bisa dieliminasi. Limit dari X mendekati 1 arah kiri, 3 kali X min 1 per X min 1. Ini bisa saling cancel, hasilnya itu adalah limit dari X mendekati 1 arah kiri dari 3. Itu hasilnya adalah di 3. Gitu. Nah, baru kita cek lagi nih limit kanannya. Limit X mendekati 1 arah kanan dari GX min 3 per X min 1. Berarti kan sama dengan limit X mendekati 1 arah kanan, X kuadrat plus 2 min 3 per X min 1. Berarti sama dengan limit X mendekati 1 arah kanan. Apa? X kuadrat plus 2. Berarti X kuadrat min 1 kan ya? Per X min 1. Nah, ini faktorkan. Limit dari X mendekati 1 arah kanan. Kan berarti X plus 1 dikalikan X min 1. Ada di modul 2 ini, belajar cara memfaktorkannya. Ini bisa saling cancel, sehingga kita punya apa? Limit dari X mendekati 1 arah kanan dari X plus 1. Berarti nilainya adalah 1 plus 1. Itu sama dengan apa? 2. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbedaannya. Hasilnya beda kan? Oke, bisa disimpulkan gimana? Buat aja kesimpulannya. Jadi gimana? Karena limit dari X mendekati 1 arah kiri, GX min 3 per X min 1 itu tidak sama dengan limit kanannya, kalau dia beda berarti dia tidak continue. Artinya Tidak. dia juga tidak terturunkan. Gitu ya. Kan udah pernah belajar nih. Karena itu maka hasil
limit dari X mendekati 1-nya dari fungsi Gx min 3 per X min 1 itu tidak ada. Sehingga turunan G-nya ada atau enggak? Pada X sama dengan 1 tidak ada. Itu kesimpulannya. Jelas? Bisa dipahamin nggak? Iya, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Aman ya? Oke. Hmm, berikutnya, kalau nggak salah yang nomor 5 itu udah dibahas di tutorial nggak sih? Nomor 5 udah dibahas di tutorial itu. Karena saya nyuruh ke asisten tutorial bahas yang nomor 5. Bener. Nomor berapa? Tadi coba saya cek dulu di sebelah sini. Kalau nggak salah saya ngasih TOT itu modul ini deh nomornya. Nomor 5. Eh, enggak ya? Nomor 3. Oh, nomor 3 yang dibahas sama asisten. Kemarin asisten ada bahas selain nomor 3 nggak? Belum Enggak ya? masuk, Bang. Belum masuk. Ya, nanti pokoknya kalau asisten masuk, biasanya asisten membahas yang nomor 3. Ini sama juga Semua sih yang saya kasih ke asisten. semua asisten TPB, Bang. Semua asisten TPB. TPB Matdas itu yang ngarahin buat bahas saya. Jadi, saya nyesuaiin gitu. Kalau di Astut udah dibahas, saya di lesson nggak dibahas, biar nggak double section. Biar pembahasannya lebih banyak. Di coretan saya sih di nomor 3. Tapi biasanya asisten saya bebaskan mau bahas nomor 3, 4, atau 5. Ini biasanya keluar di ujian nih yang kayak gini, kayak gini. Oke, kita balik ke modul kita dulu ya. Sampai sini paham, ada pertanyaan? Intinya cek kekontinuan pada limit. Dia kalau dia continue, dia belum pasti terturunkan. Tapi kalau dia terturunkan, dia sudah pasti continue. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada, kita cobain untuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu sebenarnya nggak banyak. Karena dicacah, jadi seolah-olah dia terlihatnya materinya banyak. Sebenarnya dia cuma aturan doang. Ya namanya aturan mah gampang ya. Dia cuma sifat-sifat doang. Nggak terlalu kompleks. Karena kan kita tinggal pakai rumus yang udah ada gitu. Oke, kita back to materinya dulu. Ini dia materi aturan turunan. Dimulai dari sini. Nah, turunan fungsi konstan itu nilainya selalu sama dengan 0. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 5.000 atau 5 juta, itu berarti f aksen x-nya itu sama dengan 0. Dibuktikannya dari mana? Ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Karena dia konstan kan ya, berarti kan 5.000 min 5.000 per h. Ya berarti 0 per h hasilnya adalah 0. Ini pembuktiannya. Sehingga dia timbul rumus ini. Berikutnya ada aturan pangkat. Kalau saya punya fx, itu adalah x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah n, x pangkatnya dikurangin 1. Gitu. Gampang lah ini. Dari SMA udah ini sifat ini. Berikutnya, aturan secara umum ini sama. Terus kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi, C-nya itu bisa kita keluarkan. Jadi kalau saya punya fx sama dengan misalkan C
X kuadrat, berarti f aksen X-nya itu bisa saya tulis menjadi C-nya saya keluarkan, ddx dari X kuadrat. Gitu. Nah, ini rumus yang kedua. Berapa? 1, 2, 3. Rumus ketiga. Lalu rumus kelima, 4, 5, itu ada penjumlahan dan pengurangan. Sama kayak limit, dia bisa dicacah satu per satu. Kerjakan fx-nya dulu, baru kerjakan gx-nya. Itu juga hasilnya sama. Pengurangan pun demikian. Lalu berikutnya ada bilangan epsilon, atau epsilon, eksponensial. Jadi kalau limit dari eksponensial itu dirinya sendiri. Jadi kalau saya diberikan fx sama dengan eksponensial x, ya berarti f aksen x-nya itu nilainya adalah eksponensial x juga. Tapi kalau fx sama dengan eksponensial x kuadrat plus 1, f aksen x-nya pangkat x kuadrat plus 1 dikali turunan dalamnya. Dikalikan dy dx. Gitu ya. Nah, ini nanti ada di aturan rantai. Oke, berikutnya nanti akan belajar aturan perkalian. Aturan perkalian itu adalah dua buah fungsi. Pengalinya fx dikalikan turunan gx ditambah gx dikalikan turunan fx. Kalau dulu saya tebak-tebakannya kayak gini. F dikalikan G diturunkan itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ada yang pernah ingat rumus ini nggak? Pemisalannya. Ingat nggak? Lupa ya? Ya udah, kalau lupa nanti ini terpakai. Terus kalau F per G diturunkan, itu pakainya yang ini. U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, saya biasanya pakainya kedua ini. Ini tuh gampang makanya. Jadi nanti tinggal dimisalkan aja. Seperti itu, teman-teman, rumusnya. Bisa dipahamin? Sebentar ya, saya mau ngirim voice over dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya mau ngirim voice over buat tugas karena deadline hari ini. Jadi saya pending bentar. Oke, kita lanjutkan ke soalnya untuk nomor 6 yang ini terkait anti turunan. Menggunakan aturan turunan, saya copy, saya pindahkan lagi ke sebelah sini supaya nanti kelihatan soalnya mana yang dibahas. Nah, kita akan menggunakan aturan turunan dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini. Nah, dalam soal, ini kan ada yang gampang nih. Kalau menggunakan aturan turunan, ini jawabannya bisa langsung kan ya. Kita nggak perlu pakai definisi. Coba yuk tebak-tebakan ya sama teman-teman. Fx sama dengan 2x plus 5. Berarti f aksen x-nya berapa? 2, 2. Ini yang nomor 2. F aksen x-nya berapa? 3x. 3x. Nggak boleh. Berarti 3 kali 2, x pangkat 1 kan. Berarti hasilnya adalah 6x. Ingat, kalau dia fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya apa tadi yang saya kasih tahu? N,
X pangkat N min 1. Aturan turunnya kan gitu kan. Pangkatnya jadi pindah ke depan. Gitu. Kalau yang nomor 3, GT sama dengan 5T pangkat 7 ditambah 2T pangkat 3 min 5T. Berarti apa? 5 kali 7 T pangkat 6 ditambah 2 kali 3 T pangkat 2 ditambah, kok ditambah? Dikurang ya itu tandanya. Dikurang 5. Ya udah berarti ini hasilnya 35 T pangkat 6 ditambah 6T kuadrat dikurang 5. Gitu. Itu untuk yang GT. Gampang lah kalau dia masih kayak gitu. Cobain untuk yang nomor 4 ini. Nomor 4, kita punya HX sama dengan X kuadrat sinus pi per 3. Tambah tangen pi per 4. Nah, perhatikan. Di sini kan sin dan tan-nya nggak ada variabel X-nya kan. Artinya dia suatu turunan yang konstan. Yang cukup kita turunkan itu yang cukup X kuadratnya aja. Berarti H aksen X itu dapat kita definisikan hasilnya gimana? Berarti sinus pi per 3-nya kita keluarkan, ddx dari X kuadrat. Ditambah dengan ddx dari fungsi konstan, tan pi per 4. Nah, kita tahu fungsi konstan itu nilainya 0. Tapi kalau dia bersama fungsi, kita kalikan. Berarti ini sin pi per 3-nya tetap. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X ditambah dengan 0. Hasilnya 2X sinus pi per 3. Gitu. Jadi teman-teman gak usah takut. Kok trigonometrinya kayak gitu? Ya karena dia bukan variabel. Dia sebagai fungsi konstan. Kalau di sininya sin X itu baru bisa diturunkan. Tapi kalau pi per 3 itu kan konstanta kan. Ya udah berarti fungsinya juga hasilnya pasti akan konstan. Seperti itu. Jelas? Bisa dipahamin? Bang, kenapa dia nol, Bang? Fungsi konstan. Nih, makanya tadi saya jelasin ulang-ulang. Kalau fungsi konstan itu turunannya pasti sama dengan 0. Nih, ada di sini ya. Nanti fungsi trigonometri kalian bakal bisa bedain kalau saya udah jelasin fungsi trigonometri itu turunannya gimana. Karena kan ini baru belajar aturan turunan. Gitu. Kalau fungsi konstan turunannya 0. Kenapa Bang tangan pi per 4 0? Ya kan tangan pi per 4 konstan. Dia punya nilai. Kalau saya punyanya tangan X, itu baru fungsi. Gitu. Ini fungsi trigono. Tapi kalau tangan pi per 4, itu fungsi trigono tapi dia konstan. Ya kan ada nilainya bisa dicari di kalkulator. Gitu. Sesuatu yang diturunkan ketika dia konstan turunannya adalah 0. Jawabannya seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita cobain dulu untuk yang pembagian. Untuk yang pembagian itu ada di poin nomor F. Yang 4F. Berarti itu 6 apa? F itu yang ini nih. 66 ya, 6,6. Berarti untuk yang 6, saya punya fx itu sama dengan 2x min 3 per x min 5. Sehingga yang terjadi itu apa? Yang atas, ini saya misalkan sebagai U, yang bawah saya misalkan sebagai V. U-nya itu adalah 2x min 3. Turunan U aksennya apa berarti? Yuk, turunannya apa? Turunan dari 2x min 3, Dua.
2. 2. Turunan dari X min 5, 1. 1. Ya udah tinggal dipindahin ke rumusnya. Berarti F aksen X itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya udah tinggal dipindahin. U aksennya berapa? 2. V-nya X min 5. Dikurang dengan U. U-nya itu adalah 2X min 3. Dikalikan V aksennya 1. Per V kuadrat. Berarti X min 5 dikuadratkan. Sama dengan 2X min 2. Itu kan ya? Ini X min 5 ya. 2X min 10 dikurang berapa? Ini berarti 2X min 3 per berapa? X min 5 dikuadratkan. Sehingga hasilnya apa? 2X min 10 min 2X min positif 3. Karena kan min kali positif min kali min positif. Per X min 5 dikuadratkan. Sama dengan 2X-nya ini bisa habis. 10 tambah 3 min 10. Berarti min tuh 7 per X min 5 dikuadratkan. Gitu. Ini untuk yang nomor 6. Pakainya yang ini biar lebih mudah diingat dan gampang dihafal bentuknya. Paham ya? Bisa dipahamin? Bisa, Oke, Bang. kita lanjutkan kalau begitu. Untuk yang perkalian. Yang perkalian itu nomor 8 tadi, saya lihat. Nomor 8, saya punya fx itu sama dengan x pangkat 5 ditambah 1 per x dikali dengan x pangkat 5 min 2. Berarti U-nya itu adalah x pangkat 5 plus 1 per x. V-nya itu adalah x pangkat 5 min 2. Nah, kita cari nih U aksennya. U aksen atau turunan dari U terhadap X-nya itu adalah apa? 5X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat. Kenapa Bang kok 1 per X kuadrat? Sini, saya kasih tahu. Fx sama dengan 1 per X. Itu akan ekivalen dengan X pangkat negatif 1. Sehingga F aksen X-nya itu dapat dinotasikan sebagai X dapat dinotasikan sebagai ini. Turunannya kan berarti min 1 X pangkat min 1 min 1. Berarti ini min 1 X pangkat min 2. Sehingga dapat ditulis min 1 per X kuadrat. Gitu. Nah, itu perolehannya. Baru yang ini hasilnya V aksen itu nilainya adalah 5X pangkat 4. Kita buat di sini. F aksen X itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Berarti U aksennya 5X pangkat 4 dikurang 1 per X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat min 2. Baru kita jumlahkan dengan U. U-nya itu adalah X pangkat 5 plus 1 per X dikalikan dengan 5X pangkat 4. Gitu. Sehingga hasilnya kita kali silang aja. 5X pangkat 4 min 1 per X kuadrat. Itu saya kalikan dulu dengan X pangkat, X pangkat 5 ya, Pi. Sorry. Ini X pangkat 5. X pangkat 5 min 2. Berarti ini X pangkat 5 dikurang dengan 5 X pangkat 4 min 1 per X kuadrat dikalikan
negatif 2. Positif berarti. Bentar-bentar. Kita rubah aja bentuknya. Min 2-nya kita taruh depan aja. Biar langsung negatif. Baru kita jumlahkan dengan apa? Kata- Yuk, kita jumlahkan dengan apa? X pangkat 5 kali 5X pangkat 4. Di, apakan lagi? Dijumlah dengan X 1/X dikali 5X pangkat 4. Yaudah, kita tulis ulang berarti hasilnya. Ini berarti 5X pangkat 4 kali X pangkat 5. 5X pangkat 9. Ini pangkat 5 dikurang 2 berarti min X pangkat 3. Min 2 kali 5, 10. Ya kan? Berarti 10 X pangkat 4 ditambah 2 per X kuadrat. Ditambah dengan 5X pangkat 9 ditambah 5X pangkat 3. Ini 5X pangkat 3. Pangkat 4 dikurangin 1. Baru ini sama dengan hasilnya. Berarti 10X pangkat 9 min ini dengan ini bisa ditambahkan kan? Yang ini dengan yang ini. Berarti 10X pangkat 9 min 10X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 2 per X kuadrat. Gitu. Bisa dipahamin sampai sini? Kak, kenapa itu rumusnya dia nggak dibagi V kuadrat? Kan perkalian. Tadi udah saya jelasin di awal. Kalau perkalian bukan dikali. Bukan dibagi V kuadrat. Nih, beda ya aturan perkalian dengan pembagian. Bisa? Iya Kak, ya. Ya, aman ya. Bedakan perkalian sama pembagian supaya tidak kebablasan berikutnya. Itu untuk yang perkalian. Pembagian sudah, tadi perkalian juga sudah. Caranya seperti itu. Gampang, kategorinya masih H. Nah, materi berikutnya itu kita masuk ke dalam turunan fungsi trigonometri. Nih, turunan dari sin X itu adalah cos X min sin X, tangan X sekant kuadrat X. Ini ya, ini rumus-rumusnya, ketetapan, sudahan. Baru kita disuruh nih di sini. Gunakan aturan turunan dengan menggunakan manfaat dua fungsi ini untuk mencari ini, yang A. Yang A, D, kotangen X, dx. Kotangen itu apa rumusnya? Cos per sin, gitu kan ya? Berarti ddx dari cos X per sin X. Ya udah, berarti kan ini bentuknya pembagian. Kalau saya punya U sama dengan cos X, berarti U aksennya itu adalah apa? Min sin. Sedangkan kalau V-nya itu adalah sin X, maka V aksennya itu sama dengan cos X. Ya udah, tinggal kita ubah aja ini berarti. Ini berarti sama dengan apa? Mepet banget ya, bentar. Lagi. Oke deh. Nah, sampai sini dulu aman nggak? Nanti saya pindah di bawahnya aja.
Aman ya? Kan kita udah punya ini. Berarti tinggal kita turunkan menggunakan rumus pembagian. U aksen V dikurang UV aksen per Pi kuadrat. Berarti ini sama dengan U aksennya min sinus X dikalikan dengan sinus X kurang cosinus X dikalikan dengan apa? Cos X per V kuadrat. Berarti sinus X yang dikuadratkan. Sehingga hasilnya min sin kuadrat X min cos kuadrat X per sinus kuadrat X. Hasilnya itu akan seperti apa? Berarti hasilnya akan gimana? Minnya bisa kita keluarkan, berarti ini sin kuadrat X positif cos kuadrat X per sin kuadrat X. Maka yang terjadi, ini adalah min 1 per sin kuadrat X. Dapat dari mana satunya? Dari sifat sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu di identitas trigonometri nilainya itu adalah 1. Gitu. Saya pindahin aja deh soal. Nah, itu maksudnya. Kalau yang B gimana? Ya udah kita cobain yuk yang B. Yang B itu kan apa? ddx dari sin kuadrat X. Gitu kan ya? Nah, ini akan ekivalen dengan ddx sin X dikalikan dengan sin X. Nah, bentuknya perkalian kan? Kalau bentuknya perkalian, berarti kita pakai yang rumus satunya. Berarti pakainya apa? U aksen V ditambah dengan UV aksen. Kita cari U dan V-nya itu kan sama-sama sin ya. Berarti kan turunannya apa? Turunan dari sin cos X. Berarti Cos cos X dikalikan sin X ditambah sin X dikalikan turunannya berarti ini sama-sama cos X. Hasilnya adalah sin X cos X ditambah dengan sin X cos X. Sama seperti tadi, semangka tambah semangka hasilnya 2 semangka. Berarti ini 2 sin X cos X. Gitu. Itu untuk yang B. Bisa dipahamin? Kalau yang C gimana? DDT dari 2 cosinus T plus 1 per 1 min cos T. Berarti kita punya apa di sini? U-nya itu adalah 2 cos T plus 1. Sedangkan V-nya itu adalah 1 min cos T. Nah, turunannya apa ini U aksennya? 2 cos T plus 1. Berarti itu turunannya adalah min 2 sin T. Gitu ya. Sedangkan kalau 1 min cos T, cos kan tadi turunannya apa? Sin kan? 1 turunannya 0. Ya kan? Berarti ini hasilnya adalah sin T. Turunan dari cos min sin. Turunan dari min cos berarti min kali min sin. Hasilnya sin T. Ya udah tinggal kita masukin. U aksen V dikurang UV aksen per Pi kuadrat. Sama dengan U aksennya itu adalah min 2 sin T dikalikan 1 min cos T. I-nya dikurang dengan siapa? U-nya. U-nya 2 cos T plus 1. Berarti 2 cos T plus 1 dikali dengan
sin T. Gitu kan ya? Per V kuadrat. V kuadrat berarti V-nya itu adalah 1 min cos. 1 min cos T dikuadratkan. Hasilnya berarti apa? Min 2 sin T ditambah 2 sin T cos T kurang 2 sin T cos T min sin T. Gitu ya. Maka hasilnya apa? Pernya ini sama, Mas Yan. 1 min cos T dikuadratkan. Yaudah, tinggal kita buat yang bisa dieliminasi aja. Min 2 sin T, ini kita bisa gabungkan dengan siapa? Min sin T kan? Berarti hasilnya adalah min 3. Terus untuk yang 2 sin T dikurang 2 sin T ini kan habis. Sehingga kita per 1 min cos T dikuadratkan. Maka hasilnya minnya kita keluarkan 3 sin T per 1 min cos T dikuadratkan. Seperti itu caranya. Gimana? Bisa dipahamin? Bang, Hmm, turunan yang sin cos kayak gitu tuh wajib dihafalin atau nanti ada rumusnya, Bang? dihafal dong. Ada rumusnya terus. Yang ini kan, dasarnya itu pakainya ini. Iya, Bang. Dihafal seminimal-minimalnya sampai yang tangan ini sih. Yang 6 biji ini. Oke, Bang. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi terakhir, aturan rantai. Belum. Nanti masih ada turunan tingkat tinggi. Jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di GX, maka fungsi komposit F komposisi G didefinisikan oleh Fx sama dengan Fgx itu dapat diturunkan. Tapi nanti hasilnya itu menjadi menggunakan notasi Leibniz itu adalah dy dx sama dengan dy du dx. Jadi kita itu punya turunan dalam si du dx ini yang kita misalkan sebagai O. Kalau aturan pangkat, ketika pangkatnya itu sebuah gx, juga kita harus mengalihkan dengan turunan dalamnya atau si turunan gx-nya. Kalau eksponensial juga sama. Nah, kita punya latihan soal yang ini, biar kita nggak berlama-lama di materi. Intinya kalau aturan rantai, itu harus mengalihkan dengan turunan dalamnya. Tadi kita punya dy dx, itu sama dengan apa? Apa tadi? dy du dikalikan du dx. Dy du dikalikan du dx. Gitu ya. Nah, kita punya nih yang nomor 8. Saya ambil lagi soalnya ulang, biar nggak dempet-dempet. Aduh, salah. Saya pindahkan di sini. Nah, ini. Fx sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 101. Teman-teman nggak usah nyari pangkatnya sampai 101 ya. Tinggal gini aja. Fx sama dengan 2x plus x pangkat 3 pangkat 101. Ya udah berarti f aksen x-nya itu sama dengan 101 dikali 2x plus x pangkat 3 dikalikan dengan du dx. Atau saya ubah dulu deh. Kayak gini aturan mainnya. Saya misalkan dulu sebagai U. U-nya itu adalah 2x plus x pangkat 3. Berarti turunan U aksennya apa? 2 ditambah 3x kuadrat. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan apa? dy dx itu sama dengan dy du dikalikan dengan du
dx. Berarti sama dengan turunan y terhadap u-nya. Berarti 101 dikalikan u pangkat 100 dikalikan dengan du dx. Du dx-nya itu adalah 2 plus 3x kuadrat. Nah, kita kembalikan u yang tadi kita misalkan. 101 kali 2x plus x pangkat 3 dipangkatkan 100 dikalikan dengan 2 plus 3x kuadrat. Gitu. Sampai sini aja jawabannya, nggak usah diturun-turunin lagi. Aman nggak? Untuk yang B, kita punya fx itu sama dengan x kuadrat per 3 ditambah 1 per 5x pangkat 7. Berarti kan U-nya itu adalah x kuadrat per 3 ditambah 1 per 5x. Sehingga U aksen itu sama dengan apa? U aksennya berarti 2x per 3 dikurang 1 per 5x kuadrat. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan apa? U pangkat 7, kan tadi udah dimisalin ya. U pangkat 7, saya tulis ulang dulu yang bentuknya kayak gini. U pangkat 7 dikalikan dengan du dx. Sehingga f aksen x itu sama dengan u pangkat 7. U pangkat 7-nya apa? Berarti 7 u pangkat 6 dikalikan dengan 2x per 3 min 1 per 5x kuadrat. Kembalikan u-nya. 7 kali x kuadrat per 3 ditambah 1 per 5x pangkat 6. Baru kita kalikan aturan dalamnya 2x per 3 min 1 per 5x kuadrat. Seperti itu. Gak usah diselesaikan, ini sampai sini aja. Susah kalau diselesaikan sampai akhir. Ini juga jawabannya kalau kayak gini udah benar. Oke, kita cobain yang mana lagi? Fungsi akar. Boleh? Boleh ya? Untuk yang C. Yang C diberikan fx itu sama dengan akar dari 3 min x pangkat 3. Berarti fx ini bisa saya tulis sebagai akar U. Gitu ya. Kita cari dulu nih U-nya. U itu kan sama dengan 3 min x pangkat 3. Sehingga du dx-nya atau U aksennya itu sama dengan apa? Min 3x kuadrat. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan apa? Ini fx bisa ditulis bentuk lain U pangkat setengah. Berarti setengah U pangkat setengah min 1. Yang mana ini hasilnya adalah setengah U pangkat 3 per 2 ya. Min setengah, sorry. Min setengah. Nah, karena pangkatnya negatif, kita buat di bawah. 1 per 2 U pangkat setengah. Yang mana nilainya itu akan ekivalen dengan 1 per 2 akar U. Gitu. Nah, ya udah. Karena kita udah punya ini, kita kalikan dengan du dx-nya. Kita kalikan dengan min 3x kuadrat. Ini kita kalikan dengan min 3x kuadrat. Kita kalikan min 3x kuadrat. Kembalikan nilai u-nya. 1 per 2 akar 3 min x pangkat 3 dikalikan dengan min 3x kuadrat. Sehingga hasilnya adalah min 3x kuadrat per 2 akar 3 min x pangkat 3. Minnya bisa dikeluarkan berarti min 3x kuadrat per 2 akar 3 min x pangkat 3. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, belum ya? Kalau belum, yang menggunakan aturan rantai itu, nih contohnya yang trigono ini nih. Yang E dan F. Kita cobain yuk untuk yang E dan F. Yang E, Fx, sama dengan kotangen dari Pi min 1 per X. Berarti kita misalkan sebagai U, Pi min 1 per X. Sehingga du dx-nya atau uaksennya itu sama dengan apa? Min 1 per X diturunkan. Berarti jadinya adalah 1 per X kuadrat. Sehingga F aksen X atau bisa ditulisnya sebagai kayak gini. Tadi dy dx itu sama dengan dy du dikalikan dengan du dx. Sehingga kita punya apa nilainya? Di du-nya kotangen U. Tadi kotangen itu turunannya adalah min kosekan kuadrat U dikali dengan du dx. 1 per X kuadrat. Min kosekan, kembalikan U-nya. Min kosekan kuadrat Pi min 1 per X dikalikan dengan 1 per X kuadrat. Sehingga hasilnya kita kedepankan koefisiennya 1 per X kuadrat kosekan kuadrat Pi min 1 per X. Gitu. Untuk yang trigonometri. Aman ya? Yang F terakhir. Fx yang diberikan itu adalah sekan tangen X. Berarti yang kita misalkan itu komponen yang di dalamnya. Si tangen X-nya. Maka waksen atau saya tulis ulang yang bentuknya du dx itu juga boleh. Itu sama dengan turunan dari tangan itu adalah, ayo apa turunan dari tangan? Nol bukan Pak. Bukan. Orang tangan X kok, bukan tangan konstanta. Mana ya tadi? Turunan dari tangan X itu adalah sekan kuadrat X. Sekan kuadrat X. Sehingga yang terjadi, kan ini berarti dy dx itu sama dengan dy du dx. Nah, turunan dari sekan. Sekarang, turunan dari sekan itu adalah, apa turunan dari sekannya? Turunan dari sekan itu adalah sekan X tangan X. Sekan X tangan X. Berarti kan ini sekan U tangan U. Dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu yang sekan kuadrat X. Nah, kembalikan dulu U-nya. Berarti ini sekan U-nya itu adalah tangan X. Kita kalikan dengan tangan U. U-nya itu adalah tangan X. Gitu kan ya? Dikalikan dengan si sekan X-nya. Sekan kuadrat X. Sehingga sekan kali tangan itu nanti jadinya adalah sekan tangan. Sedangkan kalau tangan dikalikan tangan ya tangan-tangan. Berarti hasilnya itu adalah sekan kuadrat X. Tinggal ditulis ulang aja. Tangan tangan X dikalikan dengan sekan tangan X. Ini turunannya. Kalau tadi sederhanain lagi, ini udah bentuk paling sederhana. Seperti itu ya, teman-teman, caranya. Belum ada pertanyaan? Oke,
Kalau belum, kita masuk ke materi terakhir turunan tingkat tinggi. Nih, jadi turunan itu bisa dinotasikan sebagai F aksen, bisa Y aksen, bisa diferensial X atau diferensiasi X, bisa juga DY, DX. Itu notasinya, makanya saya tulisnya berubah-ubah karena memang diperbolehkan ke semuanya. Nah, di sini akan diminta untuk mencari turunan dari ini, turunan tingkat tinggi dari Y itu sama dengan 1 per X kuadrat. Diminta DY DX-nya. Berarti kalau diminta DY DX, turunan yang pertama kan, DY DX itu berarti sama dengan apa? Ini kan bisa ditulis ulang menjadi Y sama dengan X pangkat negatif 2. Berarti min 2, X pangkat min 2 min 1. Berarti hasilnya adalah min 2, X pangkat min 3. Sehingga dapat ditulis min 2 per X pangkat 3. Itu untuk DY DX-nya. Turunan keduanya. Berarti turunan keduanya D kuadrat Y DX kuadrat itu sama dengan DY DX, DDX, sorry. DDX dari DY DX. Berarti ini DDX dari siapa? Min 2 per X pangkat 3. Nah, ini bisa kita tulis ulang. DDX dari min 2 X pangkat min 3. Biar lebih gampang. Berarti hasilnya adalah min 2 kali min 3 X pangkat min 4. Sehingga hasilnya adalah 6X pangkat min 4. Bisa ditulis ulang. 6 per X pangkat 4. Pangkat 4. Gitu. Nah, itu berpola nih nanti bentuknya. Itu kan baru turunan tingkat keduanya ya. Turunan tingkat ketiganya. Kalau turunan tingkat ketiganya berarti D3Y DX pangkat 3 itu sama dengan DDX dari D kuadrat Y DX kuadrat. Hasilnya berarti DDX dari 6X pangkat min 4. Ya udah berarti 6 kali negatif 4 X pangkat min 5. Berarti hasilnya min 24 X pangkat 5. Sehingga hasilnya itu adalah min 24 per X pangkat 5. Gitu caranya. Sampai sini apakah bisa dipahamin untuk turunan tingkat tinggi? Kalau bisa diulang nggak kecepatan? Hah? Kecepatan yang terakhir. Oh, yang terakhir ini ya. Kalau di pangkat 3 itu kan berarti turunan ketiga. Tadi kan kita udah punya turunan keduanya ya. Ya udah kita tinggal memanfaatkan hasil turunan kedua kita turunkan sekali lagi untuk menjadi turunan ketiga gitu ya. Nah, akhirnya itu seperti apa? Ya udah berarti kita punya DDX dari 6X pangkat min 4. Kita pakainya yang ini. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Ini kan tulisan bentuk lainnya. Nah, baru kita turunkan. Berarti ini 6 kali min 4, X pangkat min 5. 6 kali min 4, min 24, X pangkat min 5. Nah, karena pangkatnya negatif, biar jadi positif, kita taruh jadi dia suatu pembagi. Jadi kita punya min 24 per X pangkat 5. Ini untuk turunan ketiganya. Gitu. Oke, aman? Masih bisa dipahamin? Nah, berarti kan kita punya pola ya. Pola turunannya itu adalah min 2, 6, min 24, dan seterusnya. Artinya, untuk Y pangkat N itu sama dengan DM Y DX pangkat N. Nah, kita punya pola min 2, 6, min 24. Berarti itu kan kayak dia pembedanya itu min 1 pangkat N. Karena kan dia negatif, positif, negatif. Berarti min 1 pangkat N dikali N plus 1 difaktorialkan kali X pangkat
min N min 2. Atau bentuk lainnya itu min 1 pangkat N dikali dengan N plus 1 difaktorialkan per X pangkat N plus 2. Gitu. Udah bisa dipahamin? Bisa. Insya Allah untuk yang turunan tingkat tinggi itu untuk pengetahuan sih, bukan yang diujikan. Tapi kalau mencari turunan ketiga, mungkin iya, di ujian itu ada. Tapi kalau untuk pembuktiannya sampai n itu enggak. Itu hanya untuk pembelajaran aja. Oke, kita cobain soal yang terakhir yuk. Untuk yang B, itu kita punya Y-nya sama dengan sinus X. Kita tahu turunan pertama dari sin X itu apa? Kosinus Kosinus. X. Nah, terus turunan keduanya berarti gimana? Ya udah kita turunin turunan pertama kan, ddx dari dy dx. Hasilnya apa? ddx dari kosinus kosinus x. Turunan dari kosinus x apa? Min min sin kan? Min sin x. Ya enggak, turunan dari cos x. Iya benar Harus Kak. hafal ya. Baru nanti kita masuk ke turunan ketiganya. Berarti turunan ketiganya juga kita tinggal turunin turunan kedua. ddx dari d kuadrat y dx kuadrat. Berarti hasilnya adalah ddx dari min sin. Turunan dari sin apa? Cos. Berarti turunan dari min sin, min cos x. Nah, dia berpola tuh, positif, negatif, negatif. Maksudnya cos x min sin x min cos x. Sehingga turunan tingkat n-nya, dxn, dm ya, dmy, itu berarti hasilnya adalah apa? Sin x plus np per 2. Bentuknya itu. Buktinya gimana? Ya tinggal dibuktiin aja. Ketika n-nya sama dengan 1, itu kan berarti sin x plus pi per 2. Berarti kan ini sama dengan apa? Sin x plus pi per 2. Nilainya berapa? Ini akan ekivalen dengan cos x. Sedangkan untuk n sama dengan 2, sin x plus pi sama dengan min sin x. Gitu. Ini sebenarnya cuma buat pengetahuan aja. Nggak perlu diujikan. Di CPMK-nya tidak sampai diujikan harusnya. Oke, pertemuannya seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa Kak. Kak misalkan UAS ini biasanya menurut Kak Dita itu lebih susah nggak daripada UTS atau lebih mudah? Gimana? Nggak kedengeran? Biasanya menurut Kak Ditra itu UAS sama UTS tuh lebih mudahan UAS apa UTS Kak? Mudah yang terus ya, sama aja. Karena CPMK UTS sama CPMK UAS itu berbeda. Kalau dibilang susahan mana bergantung materinya. Kalau sukanya aljabar, ya pasti lebih mudahnya UTS. Karena kan UTS itu pembahasannya aljabar. Kalkulusnya hanya ada limit doang. Sama trigonometri. Tapi kalau UAS ini full kalkulus kali ya. Full kalkulus dan trigonometri. Benar-benar kalkulus dasar. Jadi semangat aja. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ya? Kalau belum,
kita cukupkan ya untuk pertemuannya. Nanti kita akan bertemu di modul anti turunan. Itu integral, kalkulus banget. Di pertemuan berikutnya, setelah integral, kita akan belajar terkait aplikasi dari turunan. Baru berikutnya nanti akan belajar apa lagi? Logaritma alami dan fungsi eksponensial. Nah, seterusnya kalkulus semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti videonya saya upload kalau memang sudah ada. Saya taruh nanti kirimkan passcode-nya deh untuk si videonya. Nah, langsung diunduh ya, jangan ditunda-tunda, nanti takut kadaluarsa. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Berdoa menyudahi kegiatan belajar pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf mencuri waktu pagi hari di hari libur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak.